Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Bagaimana kabarnya? Salih-salihah yang sedang disayangi? Tetap semangat sayangku? Tetap tersenyum? Sehat walafiat nak? Atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap sehat walafiat, penuh semangat. Hari ini Ustazah masih ditemani oleh si cantik Salihah. Siapa dia? Az-Zahra. Sayangku, Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani dan teman-teman. Alhamdulillah. Sehat walafiat semuanya. Ustazah sehat ya? Iya sayangku. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayangku. Salihah juga sehat sayangku? Alhamdulillah ya. Ustazah, aku sehat walafiat. Hari ini kita mau belajar apa ya Ustazah? Oh subhanallah. Kayaknya asik dan seru Ustazah. Tuh. Banyak sekali hewannya Ustazah. Lucu-lucu semuanya. Ayo Ustazah. Hari ini kita mau belajar apa Ustazah? Ayo Ustazah cepat. Gak sabar aku Ustazah. Iya, Salihah cantik. Masya Allah. Oke sayangku. Salihah hebat yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, kelas 3 SD. Temanya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema kita yaitu menyayangi hewan. Fokus kita hari ini, kita akan belajar tentang menulis paragraf, membaca perawatan hewan, dan bilangan cacah. Subhanallah. Salih-salih hebat. Yuk, kita lanjutkan keseruan kita hari ini. Yuk. Subhanallah, salih-salih hebat yang luar biasa. Alhamdulillah. Allah menciptakan kita semuanya berada di bumi yang sangat indah, yang elok rupawan, yang beraneka ragam tumbuh-tumbuhan, beraneka ragam hewan yang luar biasa. Kita diciptakan oleh Allah tinggal di negara yang tercinta, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Subhanallah, luar biasa sayangku. Karena yang tak bisa kita gambarkan nikmatnya. Sayangku, salihah yang luar biasa. Di negeri kita, negeri Indonesia, itu begitu banyak sekali, ya, kaya raya akan hewan dan tumbuhannya. Berbagai hewan langka pun ada nak di negeri kita, di negeri Indonesia. Ingin tahu nggak? Apa itu hewan langka? Ingat nggak? Hewan langka itu adalah hewan yang sudah hampir punah, ya, sudah hampir tidak ada nak. Maka hewan langka ini dilindungi oleh negara, tidak boleh sembarangan. Ya, apa saja hewan langka yang ada di Indonesia? Yuk, coba sayangku. Ini dia. Subhanallah, si cantik burung yang luar biasa. Ini adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih berasal dari Irian Jaya. Subhanallah sayangku. Indah sekali bukan burung ini? Burung langka nak di Indonesia. Ini dilindungi oleh negara. Gak boleh sembarangan. Ya, agar apa sayangku? Tidak punah nak. Apalagi ya? Yuk. Wih, subhanallah. Luar biasa. Ini adalah komodo. Wah, subhanallah, besar sekali. Iya. Ini seperti burung, seperti hewan yang besar, seperti hewan purba, nak. Wow. Ya, besar sekali, nak. Nah, sayangku, komodo ini adalah hewan yang langka, nak. Ya. Kalau kita tidak jaga, tidak pelihara, nanti
kita nggak akan bisa punah, nggak ada nanti. Seperti apa itu, binatang purba karena langka, karena punah, ya nggak dijaga, akhirnya kita hanya bisa melihat gambarnya saja, nak. Nah, ini namanya komodo. Komodo itu berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur, terutama dia ada di Pulau Komodo. Apalagi ya, yuk, subhanallah, luar biasa. Apa ya ini? Ini namanya anoa. Anoa berasal dari Sulawesi Tenggara. Subhanallah. Hewan langka ini dilindungi oleh negara. Tidak sembarangan orang bisa memeliharanya. Sayangku, subhanallah. Luar biasa, sayangku. Ya. Nah, salih-salih hebat. Subhanallah. Berbagai hewan dapat kita temui di sekitar kita, sayangku. Dengan mudah sekali kita bisa melihatnya, menemuinya. Ada hewan yang bisa kita pelihara, ada hewan yang tidak bisa kita pelihara. Subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah, nak, ya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia yang indah dan kaya raya. Maka dari itu, sayangku, wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita harus menjaga dan melestarikannya, seluruh hewan-hewan yang ada. Maka dari itu, sayangku, kita harus menjaganya dan merawatnya, melestarikannya agar tidak punah. Tidak punah itu tidak hilang, nggak ada sama sekali. Seperti hewan purba, nak. Oke? Dinosaurus, nak. Dinosaurus kita nggak pernah tahu toh wujud asli dinosaurus karena sudah punah, tidak ada sama sekali, sudah mati semuanya karena tidak dijaga, tidak dilestarikan. Paham, sayangku, nak? Oke. Subhanallah, luar biasa. Subhanallah, salih-salih hebat yang luar biasa. Subhanallah, nak. Ingat temanmu Dayu, nak. Dia senang sekali memelihara kelinci. Mana ini ya, salih cantik. Kita berada di rumah Dayu loh ini, nak. Ustazah, maaf. Ini aku ngejar kelinci, Ustazah. Aku sudah izin sama Dayu. Yuk, Dayu, aku boleh pinjam pegang kelincinya nggak? Kata Dayu, boleh, Ustazah. Jadi aku ambil, aku peluk, aku pegang, aku gendong nih. Ya Allah, lembut sekali, Ustazah. Bagus sekali, Ustazah. Dayu, terima kasih ya. Subhanallah. Az-Zahra, Salih cantik. Ada saja, nak. Sayangku. Yuk, sayangku, kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan yang baik, ya, agar dapat kita lestarikan, ya, seperti Dayu. Gimana ya caranya? Yuk kita lanjutkan. Subhanallah, sayangku, inilah Dayu merawat kelincinya. Yuk, sayangku, kita baca biar tahu bagaimana Dayu merawat kelincinya. Oke. Saya contohkan ya. Kelinci kesayangan Dayu. Dayu senang memelihara kelinci. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus. Kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor, terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anak-anaknya. Induk kelinci berwarna putih, 2 anak kelinci berwarna putih, dan 2 lainnya berwarna abu-abu. Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin. Setiap hari,
Dayu memberi makan dan minum. Kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci. Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin. Kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu. Sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan. Subhanallah, sayangku. Inilah Dayu, keseruan Dayu merawat kelincinya. Sayangku, coba dilihat sayangku. Ini adalah teks bacaan tentang kelinci kesayangan Dayu. Nah, di dalam bacaan ini, sayangku, ya, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 1, 2, 3, 4. Loh, kok ini kok ada jaraknya ya? Antara yang atas 1 ada jaraknya, yang kedua ada jaraknya, yang ketiga ada jaraknya, yang keempat ada jaraknya. Ini apa ya? Iya sayangku, soleh-solehah hebat yang luar biasa. Inilah yang dinamakan paragraf. Dalam teks bacaan kelinci kesayangan Dayu ini ada 4 paragraf. 1, 2, 3, 4 paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah ini sayangku. Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, sayangku. Kalimat dalam paragraf itu pasti ada kalimat gagasan pokok atau ide pokok atau gagasan utama, nak. Ya. Coba kita ini ya. Dayu senang memelihara kelinci. Oh, ini gagasan pokoknya, nak. Dayu senang memelihara kelinci. Ya. Nah, kemudian dari gagasan pokok atau ide pokok ini itu dijelaskan, ya. Dijelaskan, nah ini dijelaskan dari kalimat nih, dijelaskan dari kalimat berikutnya. Lah, menjelaskan tentang apa? Tentang kelinci. Lah, bagaimana tingkah kelinci? Ya, bagaimana tingkah kelinci? Tingkah kelincinya sangat lucu dan memiliki bulu yang halus, ya. Bagaimana? Ini ya, tingkah kelinci dan tingkahnya lucu, ya, dan memiliki bulu halus. Apa ciri-ciri kelinci, gitu ya? Itu bisa juga begitu. Apa ciri-ciri kelinci, gitu ya? Ini adalah satu kalimat penjelasnya. Ini kalimat penjelas, saya ganti aja. Ini kalimat penjelas 1, ya. Ya, ini kalimat penjelas, nak, ya. Ini kalimat penjelasnya. Lah, penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang kelinci. Nah, kemudian berikutnya adalah ini kalimat pengembangan. Menjelaskan lagi tentang apa? Pengembangan dari kalimat penjelas tadi. Tingkahnya lucu dan memiliki bulu halus. Kelinci dipelihara Dayu, ya, ada 5 ekor. Nah, ini kalimat ini juga menjelaskan kalimat pokok atau ide pokok kali ini yang pertama ini tadi. Lah, ini ya kan? Kelinci terdiri dari ini sampai ini. Lah, ini semuanya yang Ustazah warnai hijau, ini adalah kalimat penjelas dan kalimat pengembang. Oke. Paham sayangku? Nah, paragraf kedua sekarang. Ini paragraf kedua. Paragraf kedua ini, Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya. Dayu menyiapkan kandang, ini yang merah sayang. Ya, Dayu menyiapkan, ya, di depan yang kandang yang nyaman untuk
kelinci kesayangannya. Lah, Dayu selalu memberi makan anak kelinci. Ya. Berikutnya sayangku, ini juga, ya kan? Menyiapkan kandang untuk kelincinya. Lah, kelinci kesayangannya. Lah, Dayu selalu memberi makan. Nah, ini ya, selalu memberi makan. Lah, ini kalimat penjelasnya. Ya, kalimat penjelasnya sayangku ya. Yang hijau adalah kalimat penjelas. Paham nak? Yang ketiga sekarang, paragraf yang ketiga. Yuk, merah lagi. Setiap hari Dayu memberi makan dan minum. Ini kalimat pokoknya. Gagasan pokoknya ada di kalimat awal dalam paragraf. Nah, kelinci suka makan sayur. Ya kan? Lah, kelinci suka makan sayur, wortel, kangkung. Lah, ini adalah menjelaskan apa? Menjelaskan tentang kelinci, makanan kelinci nih. Menjelaskan makanan kelinci. Ya, ini tadi juga menjelaskan tentang kelinci. Paham sayangku? Dan dia juga membersihkan badan kelinci, ini pengembangannya. Yang keempat sayangku, kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Lah, ini lah, kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih. Ini kalimat ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama ya sayang ya. Lah, kalimat penjelasnya ini kan bersih toh dan sehat Dayu. Kenapa kok bersih dan sehat? Karena Dayu, astagfirullah, warnanya ini sayangku. Warnanya yang karena Dayu seneng ya. Ini tumbuhnya sehat karena apa? Bersih dan sehat, digendongi sama Dayu. Sungguh menyenangkan. Ini penjelasan dari penjelasan dari ini. Ya. Ini karena bersih dan sehat, maka Dayu suka menggendong. Paham nak, sayangku? Lah, Salih hebat. Ini tadi cara menulis paragraf ya, digangi ya. Kemudian sayangku, lah, oke. Subhanallah. Salih hebatnya luar biasa. Salih mohon maaf ini tadi ya. Ustazah jelasin lagi, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama atau pokok. Ya. Lah, cara membuat paragraf itu sangat mudah sayangku. Yaitu yang pertama, kita menentukan kalimat gagasan pokok atau utama. Kita membuat kalimat pokok dulu. Kita buat set. Ya, contohnya umpamanya tadi ya. Dayu memelihara kelinci. Kalimat gagasan pokoknya. Kemudian kelinci itu tingkahnya lucu dan bulunya halus. Ini adalah kalimat penjelas. Penjabarannya. Ya. Jumlah kelinci Dayu ada 5. Ya sayangku, bisa juga ada kesimpulannya. Nah, tip untuk membuat sebuah paragraf kita dengan membuat pertanyaan berdasarkan kalimat atau gagasan pokok. Kayak tadi, ya. Apa itu? Dari kalimat pokok tadi kita buat pertanyaan sayangku. Ya. Terus jawabannya kita tulis sebagai apa? Sebagai kalimat penjelas. Ya. Dayu suka memelihara kelinci. Ya. Apa ciri-ciri kelinci itu? Ya.
tingkahnya kelinci, tingkahnya lucu dan bulunya halus. Berapa jumlah kelinci Dayu? Jumlahnya 5. Nah, itu sayangku. Lah, sayangku. Lah, gagasan pokok jika di awal kalimat seperti tadi, ya, itu disebut paragraf deduktif, ya. Tapi kalau di akhir kalimat, nanti di akhir sendiri, kalau tadi belum ada ya sayangku contohnya tadi. Tadi semuanya di awal. Kalau di akhir kalimat namanya paragraf induktif. Paham sayangku? Ngerti nak? Nah, itulah bagaimana keseruan Dayu itu memelihara kelinci sayangku. Yuk, kita lanjutkan gimana ya keseruannya Dayu ya. Subhanallah, soleh-soleh hebat yang luar biasa. Siti dan Leni dengan senang sekali ya bermain di rumah Dayu nak. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Ustadzah, kayaknya Dayu, Siti ingin bicara toh Iya toh. Ya, silahkan. Sudah dengarkan? Kita dengarkan ya. Apa Siti mau bilang apa? Siti mau bilang apa, sayangku? Silahkan nak. Dayu? Gimana Dayu? Kamu kok bisa memelihara kelinci yang banyak? Yang hebat, aku senang loh. Senang sekali. Gimana caranya merawat kelinci Dayu? Tolong dong aku dijelaskan Dayu. Siti dan teman-teman, aku pertama nggak ngerti gimana caranya merawat kelinci. Aku nggak tahu. Lah, aku cari referensi, aku baca-baca. Wah, aku menemukan bacaan. Bacaannya seperti ini, cara merawat kelinci. Seperti ini teman-teman. Oh, ini Dayu cara merawat kelinci. Yuk Ustazah bantu baca ya. Petunjuk merawat kelinci berikut ini. Pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Subhanallah. Inilah cara Dayu memelihara kelinci. Dari mana taunya Dayu? Dari membaca buku. Subhanallah. Soleh-soleh hebat. Biar kita tahu banyak hal, maka kita harus rajin membaca buku, rajin membaca. Karena membaca itu adalah ilmu yang banyak yang kita bisa peroleh dengan membaca. Dengan membaca, kita akan tahu. Dengan membaca, kita akan bisa. Subhanallah, soleh-solehah hebat yang luar biasa. Lah, subhanallah, soleh-soleh hebat yang luar biasa. Dayu
setiap hari itu mengamati kelincinya. Saat makan wortel atau biskuit kelinci, nak. Wow, kadang-kadang kelincinya itu habis utuh, ya. Habis satu batang wortel, satu biskuit itu habis kadang-kadang. Tapi kadang-kadang cuma dimakan separuh atau setengah, ya setengah atau 1/2. Kadang-kadang juga cuma dimakan 1/3. Kadang-kadang juga disisakan 1/4. Ya. Kadang-kadang disisakan 1/5. Nah, karena nafsu makan kelincinya kadang-kadang berubah-ubah, sayangku. Wah, kadang lahap, kadang enggak. Wow, gimana ya? Dayu bingung. Ini kalau bagaimana ya cara menulisnya dengan kalimat matematikanya. Yuk, kita ikuti, kita bantu Dayu untuk menyelesaikan kebingungannya, sayangku. Lah, seperti ini, sayangku. Ini biskuit kelinci. Ini satu, namanya satu. Namanya ditulis dengan lambang bilangan. Nah, 1/1 sama dengan 1. Ya. Atas sama bawah sama, itu sama dengan 1. Oke. Berikutnya, ini dipotong jadi 2. Motongnya harus sama loh ya. Dipotong jadi 2. Klek, klek. Lah, ini namanya 1/2. Garisnya adalah 1/2 bacanya. Ya, atau setengah. Oke, sayangku. Ya. Berikutnya, ini kan 1. Potongannya nih ya, sayangku. Ini yang bawah ini adalah potongannya. Yang bawah itu potongannya 2 jadi 2. Kalau ini 1, bagian ini adalah 1/2. Karena nggak ada potongannya, berarti ini 1/1. Bisa dilanjutkan. Ini roti biskuit kelincinya dibagi 3 sama. Maka bisa ditulis seperti ini. 1/3. Nah, ini bagiannya adalah 1/3. Bawah ini adalah potongan rotinya, jumlah potongan rotinya. Ini 3 jumlahnya potongan rotinya. Ya, paham sayangku ya? Berikutnya, biskuit kelinci itu dibagi 4. Ya, kadang-kadang bagi 4, ya dimakan 1/4 ya. Nah, ini gimana tulisnya 1/4 itu? 1/4. Nah, ini 1 bagian. Bawahnya itu jumlah potongan rotinya. 1, 2, 3, 4. Ini yang bawah ini adalah jumlah potongan rotinya. Ini rotinya dipotong jadi 3, 1, 2, 3. Maka yang bawah ini adalah jumlah potongan rotinya. Ini enggak dipotong cuma 1, ya iya 1. Ini dipotong jadi 2. Nah, oke. Nah, inilah yang dinamakan dengan bilangan pecahan, sayangku. Pecahan. Ya, karena dipecah, nggak utuh. Subhanallah, bilangan pecahan. Wah, ya coba untuk memudahkan,
ikuti Ustazah ya. Kita untuk memudahkan ya, menghafalkan ya. Dengarkan Ustazah ya, dan tirukan Ustazah ya. Pecahan-pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Atas jumlah rotinya, bawah potongan rotinya. Atas pembilangnya, bawah penyebutnya. Atas potongan rotinya, atas jumlah rotinya, mohon maaf, bawah potongan rotinya, atas pembilangnya, bawah penyebutnya. Atas pembilangnya, bawah penyebutnya. Sayangku, mudah bukan? Ya, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Ingat, atas jumlah rotinya ya, yang dimakan kelinci, ya. Bawah yang dipotong-potong. Paham sayangku? Ya, ini yang dimaksud atas. Atas ini, yang atas disebut pembilang. Yang bawah disebut penyebut sayangku. Paham sayangku? Mudah bukan sayangku? Oke. Sudah, lanjutkan. Nah, salih-salih hebat yang luar biasa. Pecahan itu bisa kita gambarkan seperti ini, Nak. Ini kita potong menjadi berapa? Potongannya jadi berapa? Ya, potongannya ada berapa ini? Ya, sekarang ini kan 1. Ya, dipotong jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 potongan. Ingat, potongannya. Nah, sekarang ingat sayangku, bagian warna biru itu berapa? Ya, ingat, potongan rotinya berarti sudah dipotong kan? Berarti kalau ini potongan rotinya ya. Kita hitung dulu warna birunya ya. Oke, kita hitung warna birunya dulu. Dengan merah ya. Warna birunya ada berapa? Oke, kita hitung ya warna birunya. 1, 2, 3, 4. Berarti yang biru itu jumlahnya 4, sayangku ya. Jadi, bagian yang warna biru ada 4. Yuk. Ada 4 per ya. Pembilangnya, penyebutnya adalah penyebut nanti ingat saya adalah potongan seluruhnya. Tadi sudah dihitung ya. Ada berapa tadi? Ada 6. Mudah bukan sayangku? Lah, ganti sekarang. Bagian yang berwarna putih sekarang. Nah, putihnya berapa dihitung putihnya? Ada berapa putihnya? Putihnya warnanya beda aja. Oke. Ya, 1, 2. Bagian yang putih ada 2. Berarti pembilangnya 2, Nak. Penyebabnya tetap sama. Tadi berapa jumlahnya semuanya potongannya? Potongannya ada 6. Berarti bagian yang biru itu 4 per 6. Bagian yang putih 2 per 6. Mudah bukan sayangku? Subhanallah. Luar biasa. Yuk. Lah sayangku, Ibu Dayu itu memotong kue ya menjadi 10 bagian sama besar. Ya. Seperti ini. Rotinya dipotong-potong menjadi 10 bagian sama besar. Ya. Lah kemudian Dayu mengambil 1 bagian. Lah,
mengambil satu bagian, ini diambil sebagian ini, bagi satu bagian itu diambil oleh Dayu. Lah, dalam lambang pecahannya itu berarti ingat sayangku, yang diambil Dayu 1, ini ya, yang diambil Dayu 1, sudah warna ini kuning, ya, diambil Dayu 1, ini kan, lah, jumlah potongan rotinya ada berapa tadi? Ada 10. Nah ini, warnanya beda dong. Warnanya merah lagi. Kelihatan nggak ya? Nah, ini bawah. Jumlah potongan rotinya adalah 10. Mudah bukan sayangku? Nah, sayangku. Lah, adiknya Dayu itu makan 4 potong kue bolunya, nak. 4 potong. Ya, gimana caranya? Kita gunakan cara seperti di atas tadi, ya, menggunakan ini gambar seperti ini. Oke. Ya, kita buat dulu bagian, ya, kita buat satu kotak dulu, kemudian dibagi menjadi 10. Nih, menjadi 10 sayangku, coba 10 bukan? Coba dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan? Lah, potongan rotinya 10. Lah, adiknya Dayu makan 4 potong, nak. Berarti yang warna birunya. Ini ya. Nih 4 toh. Coba 1, 2, 3, 4. Lah, 4 potong. Nah, ini bisa ditulis dalam lambang pecahannya itu seperti ini, nak. Nah, ingat yang dimakan 4. Nih, yang dimakan 4. Nih, yang dimakan 4, ya kan? Lah, semua potongannya ada berapa tadi, sayangku? Ada 10 ini. Tadi sudah dihitung 10. Udah bukan sayangku? Soleh-soleh hebat? Masya Allah. Luar biasa. Inilah yang dinamakan pecahan, sayangku. Yuk, kita lanjutkan, sayangku. Wah, soleh-soleha. Sekarang kita perhatikan. Yuk, perhatikan bersama-sama, ya. Kita bandingkan, nak. Nah, sayangku, ini itu satu, ya. Ini adalah satu bagian utuh, satu, ya. Lah, satu bagian utuh tadi, ini satu bagian utuh, ya. Dan satu bagian itu ini yang satu utuh dibiarkan, ya. Kemudian ada satu utuh lagi, ya. Satu utuh tadi itu dibagi 2, nak. Dibagi 2, potong jadi 2, sama besar. Ini yang warna setiap bagiannya itu adalah 1/2. Nih, ya kan? 1/2. Lah, kemudian, ya kan, 1/2, nak, ya. Ini kan 1/2. Lah, kemudian 2 utuh lagi dipotong menjadi 4, nah. Dipotong jadi 4. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Lah, yang biru ini adalah 2/4. Yang atas tadi 1/2 atau setengah, ya. Yang ini yang dibagi 4 itu 2/4. Lah, kemudian sayangku, ambil satu lagi roti yang sama, nak.
panjangnya sama, ukurannya sama. Tapi dipotongnya beda. Dipotong menjadi 8 sekarang. Lah, bagian 8 ini dihitung. Birunya ada 4, nak. 1, 2, 3, 4. Lah, sayangku, ini ya, ini 4/8. Lah, sayangku, kita coba lihat besaran ya. Besaran dari 1/2 dan 2/4 dan 4/8 itu besarnya sama. Besarnya sama. 1/2 itu sama bagian ya. Sama besarnya dengan 2/4 ya. Dan 4/8 ini nilainya sama, nak. Nilainya sama. Ya, sama nilainya. Loh, sama kan lah. Inilah yang dinamakan pecahan senilai. Pecahan senilai. Paham nak, sayangku? Ya. Sama loh, besarnya sama kan? Nah, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Seperti ini. Lah, sayangku, ada caranya. Mudah sekali untuk menentukan bilangan pecahan senilai. Yuk, kita buktikan yang tadi. Nah, bahwa setengah ini tadi ya, kita buktikan. Caranya sangat mudah, sayangku. Ingat, ya, bilangan, pembilang dan penyebutnya itu harus kalau sama dengan 1. Maka, sayangku, ini pertama ya, setengah ya. Caranya dengan mengalihkan angka yang sama, angka 2 dulu, dikalikan dengan angka 2. Karena angka 2 per 2 ya, dikalikan angka 2. Bentar, biar nggak bingung, sayangku. Dihapus dulu aja ini, yang ini dihapus dulu. Hapus dulu ya ini. Jadi biar nggak bingung, sayangku. Oke. Biar nggak bingung, sekarang kita ganti. Biar nggak bingung. Nah, nih. Oke. Ini ya, sayangku. Ya. Ini ya, caranya dikalikan 2. Maka caranya ya, yaitu caranya 1/2 kali karena bilangan harus dikalikan 2 ya, pembilang dan penyebutnya dikalikan 2 itu, maka sayangku 2/2 itu nilainya adalah 1. Maka 1/2 dikalikan 2/2 sama dengan berapa? Pembilang sama penyebut dikalikan 2. Kemudian dikalikan 2, 4. Nah, ini 1/2 sama dengan 2/4. Sama nggak tadi? Wah, sama, nak.
Sekarang dikalikan dengan angka 3. Ya. Coba sayangku. Ini untuk membuktikan sayangku ya. 1/2 ya. Ini dikalikan dengan ganti. Dikalikan dengan angka 3. Ya. 1/2 kali ya. Ini harus diapakan sayangku? Sama 3/3. 3/3 sama dengan 3 kali 1 3 ya. 3 sayangku. Kemudian 2 kali 3 ada 6. Ini nilainya sama, nak, ya. Nilainya sama. 6. 3/6. Coba lagi. Satu lagi, ya. Nih, Ustazah. Nih, coba. Yuk, sama dengan berapa? Ya. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. Langsung aja buat garis nyanyi, garis biru ya. Nih. Sekarang ini sudah 2, sudah 3, sekarang 4 di sini. Oke, di sini aja ya. Oke. Di sini aja. Orang ada aneh ya. 1/2 dikalikan berapa sayangku? 2, 3 sudah 4 sekarang. Warna beda. Oke. Warna ungu. Oke. Dikalikan berapa sayangku? 4 sekarang. Dikalikan 4 ya. Maka penyelesaiannya ya 1/2 ya dikalikan ya, 4/4 sama dengan ya. Oke, 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, 4 kali 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, hasilnya ini 4/8. Subhanallah. Cocok nggak ini? Cocok kan 1/2 sama 2/4 nih. Subhanallah, cocok. Cocok ya. Cocok ya. Ini 4/8 cocok ya. Subhanallah. Inilah yang dinamakan dengan pecahan senilai. Caranya sangat mudah sayangku ya. Bagaimana caranya sayangku? Caranya dengan mengalihkan angka, dan angkanya itu dibuat pembilang dan penyebutnya sama. Karena apa sayangku? Pembilang dan penyebut sama itu nilainya 1. Bilangan berapapun jika dikalikan 1, nilainya tetap bilangan itu juga. Oke sayangku? Mudah bukan nak? Belajar kita hari ini? Subhanallah. Luar biasa. Hebat. Sali-sali hebat. Alhamdulillah Ustazah. Udah selesai Ustazah. Asik Ustazah. Seru kali ini. Masya Allah Ustazah. Luar biasa. Terima kasih Ustazah. Apa Ustazah ya kesimpulannya hari ini? Iya, sebentar kesimpulannya. Tolong. Kesimpulannya, Dayu.
Ini Ustazah kesimpulannya Ustazah. Tolong dibacakan Ustazah ya. Iya, Solihah cantik, Dayu. Astagfirullah. Solihah cantik Az-Zahra. Ustazah kok lupa. Masya Allah, mohon maaf ya sayangku. Solihah Az-Zahra, mohon maaf. Maaf, Ustazah minta maaf. Nah, kesimpulan hari ini, belajar kita hari ini, sayangku, solihah yang hebat, yang luar biasa. Yaitu, paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan pokok atau utama. Ide pokok atau gagasan pokok yang utama. Ya. Lah, solihah hebat. Gagasan pokok dalam kalimat itu ada penjelasannya. Dijelaskan oleh kalimat penjelas, kemudian dijelaskan oleh kalimat ya pengembang. Ya. Oke? Berikutnya, gagasan pokok jika ada di awal kalimat disebut adalah paragraf deduktif. Dan gagasan pokok yang ada di akhir kalimat disebut paragraf induktif. Mudah bukan, Sayangku? Kemudian, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ya. Atas itu namanya pembilangnya. Bawah penyebutnya. Atas pembilangnya, bawah penyebutnya. Oke, dan setiap pembilang dan penyebut sama, pembilangnya sama, penyebutnya sama, itu nilainya 1. Ya. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Nah, cara mengalihkan, ya, caranya yaitu untuk mencari pecahan senilai, yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut. Oke, sayangku? Dengan angka 1. Tapi tadi ingat angka 1-nya. Dimulai dari 2, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4, dan seterusnya. Insya Allah mudah bukan pelajaran kita hari ini? Tetap semangat sayangku, tetap tersenyum. Dan sayangku, selalu minta doa restu pada ayah dan bunda. Dan ingat sayangku, selalu buat ayah bunda bahagia dan tersenyum. Karena apa sayangku? Jika ayah bunda bahagia, tersenyum selalu dengan kita, maka ayah bunda selalu mendoakan kita yang baik-baik. Karena apa? Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya ayah bunda kita. Semoga kita hidup, kita sukses dunia akhirat. Insya Allah itu sayangku ya. Mohon maaf jika sudah ada salah dan khilafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.